Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palembang dari Jakarta, Rengat, Pekanbaru, ke Palembang lagi, Iya. Jambi. Ya. Jadi perjalanan Pak Presiden kita ini sudah cukup panjang nih. Kalau dihitung berapa kilometer itu? Kalau one way berangkat saya hitung itu 1.227 Sampai ke sini. kilometer. Ya, aduh, sudah 1.000 kilometer. Cukup jauh perjalanan, tapi perjalanan hidupnya lebih jauh lagi. Sampai ke mancanegara, ke luar negeri. Dan beruntung kita hari ini Rizal kan bisa diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih. Kita kulik-kulik lah sedikit. Kalau lebih lengkap, lebih bagus kalau boleh itu Bang. Jadi mungkin kita bagi 3 sesi aja. 3 sesi perjalanan pertama bermusik sampai misalnya berkarir. Kemudian perjalanan kedua tuh karirnya, ketiganya di IWF kali. Biar lebih lengkap. Jadi kita kupas. Jadi orang begitu nonton itu kan, waduh ini kalau boleh gitu kan. Ada. Jadi supaya alami barangkali biar Pak Presiden aja nih yang menceritakan dari kecilnya gimana belajar musiknya. Apakah memang cita-citanya waktu kecil itu memang bermusik atau punya cita-cita lain gitu. Kita apa kronologisnya gitu biar kan udah paham. Silakan Pak Presiden. Iya. Ini tuh ada guru saya. Ya. Oh ya kita ini di rumah siapa nih? Sekarang di rumahnya Rumah Ica. Baginda. Baginda Direndra. Baginda Birendra. Ini basis idola saya di Ya. Oh, namun kita. Kalau beliau ini Kalau beliau ini gitaris terbaik di Indonesia. Wow. Dari 10 yang terbaik beliau ini nomor 11. foto bukan 13. Hah? Kalau 13 angka siap. 13 Macam. Iya ya. Iya. Silakan Bang. Jadi kan mungkin kan dengan cerita ini kan bisa jadi motivasi, bisa jadi apa semangat untuk pemusik-pemusik ini kan. Oh, bahwa ternyata kalau musik itu harus serius. Walaupun awal-awalnya mungkin nggak serius juga kali Bang ya. Tapi saya perlu jelaskan dulu IPM itu apa kan? IPM itu kan Indonesia. SD, saya main musik dari SD. Kemudian sini sedikit. Kemudian SMA di Pekanbaru. Ya, SMP di Talkuantan, SMA Pekanbaru. SMA Pekanbaru habis itu kemudian saya merantau ke Yogyakarta. Ya. Yogyakarta saya kuliah. Memang kota Fidyah kalau Jogja, Iya. kota pelajar lah kan. Kata belajar. Saya di sana kuliah sebagai bukan di musik. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Pertanian. Oh maaf, bentar Bang. Motor ya, sebelum jauh ya. Nah, Jadi kalau musik itu kenalnya waktu SD, SMP atau waktu SD kuliah? kelas 1. Oh, waktu SD. SD kelas Kalau 1. musik apa dulu pertama? Saya dulu main drum. Oh, drum. Habis drum itu saya main organ. Kemudian juga akhirnya main gitar, main bass ini terakhir. Ya. Kok Boya sempat jadi penyanyi sebentar. Cuman karena Waktu tahu SD, waktu SD. Waktu SD, cuman karena tahu diri nggak pernah lepas-lepas, ya udah. Jadi penyanyi apa tuh? Penyanyi kafe di SD tuh. Bukan kafe, dulu tuh belum ada kafe, itu wedding orang sunatan. Cuman kok Sudah banyak terima yang amplop berarti waktu SD itu. malah kena marah, bukan amplop. Jadi gini, Oke Pak, maju Bang. Tadi sampai di mancanegara, tadi sampai di kuliah. ya ya. Stories-nya gimana? Jadi saya dulu tuh punya, sebelum saya berangkat ke luar negeri, saya tuh punya band namanya itu Casanova. Casanova itu adalah sebuah grup band rock keras, alirannya di Yogyakarta. Suka main Dream Theater, Iron Maiden, Judas Priest, Yes, Bon Jovi, ya sponsor-sponsor gitu lah. Jadi mainnya seperti itu. Nah, cuman saya sempat menempuh pendidikan
dan banyak berteman dengan musisi jazz. Ya. Ya, terutama yang dari Eropa dan Amerika gitu ya. Banyak pengaruh mereka. Dan ya akhirnya saya potong rambut yang tadinya gondrong tiba-tiba rapi. Karena kalau jazz itu lebih rapi ya. Enggak juga sih sebenarnya. Itu penampilan fisik aja ya. Fisik aja. Nah akhirnya saya main kiprasa di musik jazz, mulai main gitu. Dan ya dari musik jazz inilah saya mulai mendapat karir gitu. Tapi banyak juga artis-artis pop yang saya produksi. Ya. Ya saya juga banyak ngisi Krisdayanti, Ari Lasso, Tompi, dan banyak artis yang lain juga, artis dangdut juga banyak saya mainkan. Jadi semualah yang saya pelajari. Nah, cuman kiprah saya lebih banyak ke dunia jazz. Makanya orang bilang Hari Teledor masih jazz. Jadi masih jadi. Padahal sebenarnya kan ini ya. Apa aja masih masuk ya. Saya itu adalah suka memberikan kontribusi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Selagi saya mampu gitu. Tapi apakah memang kalau di musik itu sebenarnya kan musiknya dia musik rock, tapi mereka juga memainkan semua genre musik ya? Kayak Ya. pemain-pemain ya, band-band. Pemain ya, cuman kalau di Indonesia kan kita itu selalu meniru kulit. Misalnya kayak gini, kita lihat Sepultura. Ya. Wah, Sepultura itu adalah pemain thrash metal gitu. Tapi saya pernah lihat Igor itu bermain musik jazz, Igor Cavalera main jazz. Dan rocknya nggak kelihatan, tapi betul-betul dia main musik jazz. Nah, di situ banyak informasi yang kita nggak tahu sebenarnya. Kita cuma meniru kulit. Nah, ada juga musisi kita. Dan kayak hidupnya paling Ya, ada musisi kita misalnya niru itu, misalnya niru gayanya Axl Rose, ditiru, wah, ikat kepalanya. Yang ditiru itu fashionnya, tapi skill sama attitude-nya tidak. Ya. Padahal Axl Rose itu adalah pemain salah satu vokalis jazz rock terbaik. Ya. Dia juga kalau di gereja ada bagaimana dia main lagu gospel, main lagu buat gila, itu orang hebat. Nah itu, jadi banyak yang kita nggak tahu sebenarnya. Nah cuma musik jazz saya, kiprah saya, alhamdulillah sampai sekarang itu sudah sekian negara yang saya datangi, ya dari sekian beberapa negara. Terakhir saya itu Pak De, Pak Yo ke rumah. Terakhir saya dari Rusia. Ngopi-ngopi sini ya, Dok. Omar itu rindu. Uzbekistan. Habis Uzbekistan itu Nepal. Itu Eropa Timur semua ya. Timur, kemudian Nepal, habis itu Sri Lanka. Habis Sri Lanka, saya habis itu ke New Zealand. Kemudian habis New Zealand saya tampil di Kuala Lumpur, Malaysia dan Johor Baru. Dari Johor Baru saya balik ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia, mulai COVID. Ah, 2019. Begitu COVID 2019, alhamdulillah start dari Maret pertengahan sampai hari ini, alhamdulillah nganggur. Artinya memang dalam dunia nyata itu bukan hanya satu lini atau sebagian lini, semua lini kehidupan itu terdampak begitu ya. Untuk musisi itu bukan hanya di daerah, sampai yang sebesar Pak Presiden aja mungkin dari Maret sampai sekarang belum bertanggung jawab. Belum ada itu. Makanya minta makan di rumah. Tapi beda tabungan, gitu kan? Jadi makan ya. Jadi walaupun ada job mantap dia, makan tabungannya aman. Kita minta makanan itu kan ke kerajaan, sini kan baginda. Ya. Bisa. Baginda yang mulia. Kalau ini kalau di Muluk tuh banyak memang di sini. Gitu ya. Tapi Pak Pres aman, kalau nggak ngejob juga. Yang mantap tadi. Dia endorse. Iya, itu. Jangan terus. Tetap ngalir, gaji tetap ngalir. Beda kayak kita. Seperti hujan lah ya. Iya. Semakin keras semakin banyak. Terus perjalanan gimana tuh? Kalau untuk lagu-lagu ada nggak kita kenal apa albumnya, berapa album gitu? Prestasi saya untuk album bass sih belum terlalu bagus ya. Ya. Saya album sudah 5, yang internasional 4. Yang internasional 3, yang lokal. Jadi apa namanya? Lumayan lah gitu. Dan alhamdulillah saya menggarap satu lagu Riau, Lancang Kuning.
lagu etnik lah. Nah, lagu etnik saya buat itu di acara World Music di Amerika. Ternyata responnya bagus itu. Saya juga kaget. Menurut saya sih biasa-biasa aja gitu. Cuman mungkin karena mereka lihat kan unik, dan bagi mereka kan yang seperti itu jarang mungkin ada di negara. Itu di aransemen ulang atau Di aransemen ulang. Di aransemen ulang. Kebetulan yang nyanyi siapa Pres? Yang nyanyi itu Rancang Kuning itu, kalau yang di album itu si Desi namanya, Desi. Tapi kalau yang di sana pada saat saya tampil itu yang nyanyi itu si Krans, itu teman saya dari Nepal. Jadi saya pakai personil itu Nepal, Tajikistan, Rusia, Belanda, Amsterdam, sama Paris. 5 negara berarti. 5 negara, 6 termasuk saya Indonesia. 6 Nah, sudah bisa membentuk PBB. Dewan Keamanan. Ya. Main lagu beda gitu. Itu untuk Rancang Kuning itu berarti memang sudah ada untuk mencoba mengangkat etnik ya, terhadap musik-musik tradisional ya. Apa itu sebenarnya memang harus dilakukan atau gimana tuh kalau untuk musik-musik etnik gitu? Jadi begini, saya sering menyampaikan ke seluruh daerah dimanapun berada, terutama ke bawaan saya anak-anak IBF, karena banyak orang daerah kita yang tidak suka dengan lagu daerahnya. Iya. Nah, terus bilang nih, Pak Pres, saya malu kadang main lagu Palembang, kampungan, saya malu main lagu Papua, karena dia nggak tahu. Karena pikniknya itu cuma paling jauh cuma 100 km. Orang piknik berarti. Nah, kalau kita piknik ke luar negeri, justru orang luar itu mengambil budaya kita, seperti Bob James itu ngambil Baliran, ya banyak yang ngambil edik Bali, Aceh, banyak apa? Karena kita tuh kita yang punya genre itu lebih kurang 10 sampai 15 ribu genre. 15.000 genre. Dan itu terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Iya. Itu baru genre, belum subnya. Iya. Sekarang gini, Palembang, Banyuasin, Kayu Laru, Iya. sama Pagar Alam, itu 4 macam udah beda. Ada Rejung, ada apa namanya? Tapi kita punya genre satu kesatuan adalah etnik Sumatera Selatan. Nah, itu. Kalau di 15.000 itu kita pecah jadi sekian sub. Jadi sebenarnya peluang stroke itu masih Banyak. ya. Jadi nggak apakah Cuman- habisnya ya? Cuman musisi kita banyak, gua Amerika banget. Kamu suka dengan musik luar, boleh, tapi jangan pernah melupakan budaya. Saya ini di luar negeri aja, begitu saya lihat budaya mereka, kita pelajari. Maaf ya, ini bukan sombong. Cuma 5 genre, 4 sub. Terus negara yang ini cuma 2 budaya. Kalau balik ke Indonesia, saya balik ke Riau, saya ke kampung saya aja. Kabupaten itu udah lain, Iya. Bahasa juga udah beda. bahasa udah beda. Ah itu. Kurang Jadi, explore. kurang explore, makanya saya membuat explore itu, dan saya buktikan. Akhirnya waktu itu pada saat Bapak Kando masih menjadi wakil gubernur IBF, wakil gubernur Provinsi Banten. Nah, itu, saya diajak beliau untuk tur Eropa. Gitu. Saya bawa beberapa, ada Papua, ada Banten, ada Jakarta, ada ini, semua aransemen band. Dan alhamdulillah kita dapat respon penampilan terbaik itu di Kerkrade di Belanda. Di Belanda. Pada saat itu beberapa negara itu, dan saya juga kaget. Nanti di YouTube ya, Hari Toledo di Kerkrade Amsterdam, Belanda. Itu kelihatan terusnya. Kemudian di Aachen Jerman, kemudian ke Frankfurt, habis itu ke Paris, yang terakhir habis itu apa? Itu ke Scotland, Ya. Polandia. Itu lagu Lancang Kuning, kemudian Cublak Suwon, kemudian Ilir itu saya aransemen dengan gaya jazz ya. Mereka bingung, Hari kok bisa musiknya begini? Ini lagunya kok bisa begini? Kan gitu. Ya inilah bangsa saya sebenarnya. Luar biasa kan? Kamu boleh ngomong luar biasa ini kenapa? Karena belum tahu. Saya masih punya banyak lagi kebudayaan daerah saya di Indonesia yang belum bisa saya gali semua. Mereka tak ada. Kalau Eropa budayanya berapa? Benar. Ya? Berarti kita banyak kekayaan yang nggak bakal habis. Ah, Kalau so. SDA bisa habis kan, kalau ini kan Ini kita nggak bakal habisnya.
tinggal sebenarnya bagaimana kita mengangkat. Tinggal tantangan ini berarti tantangan untuk Sumsel nih. Iya, Dalam Sumsel. 4 hari sebenarnya kapan nanti bisa dieksplor? Saya kita ke sana dulu ini. Ini siapa sih ini? Ini musik Nggak apa-apa. masa depan ini. Musik masa depan sini. Nah, ini sini. Aduh. Musik masa depan ini harus. Main Zen. Jadi apa namanya? Jadi saya mengajak, ini saya bukan mengajarkan, saya mengajak kawan-kawan di seluruh Indonesia yang di daerah. Nah, karena ini saya berada di Sumatera Selatan, saya ngajak teman-teman saya yang di Sumatera Selatan. Jangan pernah, saya pernah dengar itu. Jadi ngapa ada bawain lagu gitu? Lagu Wapres kurang jazz. Memang kamu ngerti musik jazz yang sebenarnya? Saya aja yang udah bertahun-tahun main jazz, kayaknya saya tuh belum betul main jazz. Gak boleh. Jadi apa? Atau bagi ke saya lagunya biasa garap gimana gitu. Jadi gini loh, jangan kamu nggak mampu memberikan sebuah kontribusi yang bagus ke musik daerah kamu, yang kamu salahkan musiknya, yang salah ya kamu yang kurang jauh jalan-jalan itu Kurang Oknum itu. dan kurang jeli barangkali. Iya. Jadi barangkali itulah peribahasa itu gajah di pupuk mata kelihatan. Itu apa? Kalau gajah semut dicernakan. Iya. Tapi untuk seni kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita punya kekayaan yang kalau dieksplor akan lebih dari yang punya orang luar kali ya. Iya. Dan jangan sampai barangkali nanti justru punya kita nanti diolah orang luar. Nah, jangan Itu lebih bahaya lagi. baru kita waktu itu nanti, baru kita protes kan. Nih kayak ini Papua. Nah, saya buat ya. Ya, rak tak tak deng tak deng deng tak deng deng tak deng deng. Itu dia gaya musik Persia ya. Musik Persia ini bisa kita pakai tekniknya Amerika tapi filmnya kita punya. Jadi digabung. Iya. Nah, kita coba hujan. Contoh seperti ini ya. Nah, Jadi kalau presiden main. ya. Kreativitasnya dapat gitu kan ya. Yes kan? Bisa. Kalau lagi ini sekali petik 10 juta 10 juta. Ini Jadi- baru 10 album baru dapat 100.000. Jadi maksud saya jangan pernah kita tuh menyalahkan sebuah. Misalnya kita melihat lagu Palembang, nggak enak lagunya digarap. Bukan lagunya yang nggak enak digarap. Orang dulu membuat lagu daerah itu dia tanpa beban komersil, jadi murni, notnya bagus. Idealis. Iya, Masih berarti idealis. otak lu yang salah. Iya, iya. Lu yang Oknum. ya oknumnya yang nggak mampu berbuat, yang disalahkan lagu daerahnya kampung yang, ya lu nya yang kurang jalan-jalan. Kurang ini. Sini kasih ke saya lagunya. Iya. Enggak mau pula ngasih. Ini lagu terbang. Ya. Ya. Jari belum benar, Iya. yang disalahin musiknya. Jadi harus Iya. Kayak gitu. Jadi barangkali dari cerita singkat tadi kita bisa mendapat gambaran bagaimana perjalanan Pak Presiden ini kan sudah tidak tertutup. Lalang buana. Lintas benua. Sangat beruntung sudah jadi presiden di BN. Oh ya, cerita mengenai itu ya. Nanti Bang, ini Oh, kita nanti dulu. sesi ini kita lanjut lagi Ya. sesi yang Oke. kedua. Sip. Nah ini kebetulan ini lengkap di sini. Ada biduan. Kalau rocker itu bukan biduan ya? Rocker ya. Rocker. Ini Lady rocker ya. Lady Saya kepala divisi vokal
vokal ya. Oh, Ini posisi cipta vokal. Sumsel. Berarti itu vokalis ya? Ya harus. Berarti Mentalnya lagi saya kuatin ya. Iya, iya. Harus tampil bagus kamu. Dikasih kodam. Kalau ini lupa nih. Nah, ini apa nih? Aam. Oke. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya.